Labis selamat minggu late salam sojud karena mau lempang adil kata lino bacuramen kasaruga basingat kajubata. Ya, hari ini saya akan sharing pengalaman selama kuliah S2 ya di Kalimantan Tengah secara daring ini. Saya ambil S2 pengolahan sumber daya lingkungan di Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah, salah satu universitas terbaik ya menurut saya. Dan dalam masa kuliah daring ini memang ini kendala bagi semua mahasiswa yang ada, dan coba kita telaah dan kita lihat proses pembelajaran selama 1 semester yang saya alami di kampus Universitas Palangkaraya. Ya, kita perlu ketahui memang COVID itu mulai dari bulan 3 tahun 2020 dan menyerang dari segala sektor, baik ekonomi, baik dan perkuliahan, bandara dan lain juga kena lah, semua sektor kena. Dan saat saya mengalami masa COVID dan ikut kuliah, memang kendala yang utama adalah bicara tentang kemampuan kita untuk menampung setiap makalah ataupun setiap pengajaran ataupun penjelasan dari setiap dosen yang memberikan materi secara daring. Yang pertama, memang kita secara manusia ya hanya bisa menampung sekitar 15 menit ya. Dari 15 menit itu pun dari 100% yang ditampilkan, kita tidak tahu apakah bisa 10-20% kita menyerap segala sesuatunya. Karena dalam satu hari juga kita kuliah dari jam 7 sampai jam 9, lanjut lagi sampai jam 7 malam lagi. Secara waktu memang ketika kita melaksanakannya secara daring, otomatis memang ada keringanan. Keringanannya adalah satu sisi kita tidak perlu bangun pagi-pagi banget. Jadi contoh kampusnya kira-kira 6 kilo atau 7 kilo dari rumah begitu, dan kita tidak perlu bangun jam 6 pagi atau jam 5 pagi. Jadi bisa bangun sebelum jam 7 atau jam 7:05, mungkin jam 7 kurang 5 maksud saya, atau jam 7 kurang 10 bisa bangun dan bisa langsung join kan. Malah nggak perlu mandi lagi. Itu memang keringanan yang pertama, dan itu menurut saya salah satu yang membuat kita tidak efektif ya. Karena seharusnya ketika kita bangun jam 6 ya ada jeda selama 1 jam yang kita harus gunakan untuk belajar ataupun menggunakan waktu secara efektif sehingga bisa mengembangkan pribadi kita. Nah, yang kedua, bicara tentang ini juga memang kemudahan secara ini ya, secara untuk teman-teman yang di luar kota ataupun teman-teman yang kita bilang dengan mode transportasi mungkin kurang atau dan segala macamnya, mempermudah dengan menggunakan handphone saja bisa sudah masuk join gitu di pembelajaran. Itu aja sebenarnya untuk kemudahan-kemudahannya. Tapi memang kendalanya adalah seberapa kuatkah dan seberapa mampu kita untuk menerima ilmu yang sudah diberikan di masa daring gitu loh. Dan ini pengalaman pribadi saja, jujur saya tidak bisa menampung segala semuanya gitu. Karena kami kuliah itu 1 hari gitu, dari jam 7 tadi saya sampaikan sampai jam 9, jam 7 pagi sampai jam 7 malam begitu, non-stop. Jadi otomatis otak kita kan tidak bisa menampung setiap materi yang diberikan oleh dosen ataupun pengajar itu. Jadi kendala-kendala yang sebenarnya adalah efektivitas menurut saya, efektivitas waktu, efektivitas materi yang diajarkan. Apakah kita ini hanya ya udah yang penting memenuhi kualitas SKS, memenuhi standar SKS ya, dan lain segala macam, sehingga ya belajar begitu saja. Jadi tidak ada raw spirit untuk pengembangannya. Dan inilah memang kendala di masa COVID seperti ini. Saya tidak tahu apakah sudah ada solusi sebenarnya ketika di masa perkuliahan COVID seperti ini. Apakah ada solusi yang diberikan agar kita ini yang semasa daring yang tidak efektif ini, menurut saya bisa mengembangkan kompetensi ya anak-anak muda, khususnya yang kuliah S2 dan S1.
Karena kalau kita nanti coba, takut saya adalah ketika sudah selesai S1 ataupun S2 secara daring, kesiapan dan kemampuan untuk terjun ke dunia lapangan itu seperti apa dengan bekal yang diberikan secara daring. Kita bisa cek secara tatap muka aja banyak yang tidak siap ketika kita keluar untuk bisa memberikan kontribusi kita terhadap masyarakat, apalagi secara daring ini. Ini kan otomatis PR bersama, sehingga ada solusi konkret yang diberikan untuk kita bisa kuliah secara daring dengan baik, tapi efektif dan mengembangkan kemampuan. Ini saya rasa mungkin PR bersama kita dan pekerjaan rumah yang rumit, khususnya untuk pemerintah dan tenaga kampus ataupun tenaga pengajar, untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan juga ada juga kendala mungkin di jaringan internet, kuota dan lain segala macam kan. Kalau kita melihat ya dari intensitas yang begitu padat ketika kita daring ini, otomatis kan tenaga fisik itu dan dana kita dan kuota juga habis begitu. Apalagi ditambah dengan biaya kuliah yang tidak turun, tetap gitu di masa Covid begini. Bahkan dengan tidak adanya kita ikut sekolah dan masuk ke dalam gedung aja masih ada uang pembangunan yang harus kita bayar ya. Tapi tidak masalah menurut saya, karena itu kewajiban seorang mahasiswa untuk memberikan kontribusinya terhadap kampus tercinta ataupun di mana dia dididik, di mana dia diberikan wadah untuk belajar mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dan khusus untuk teman-teman ya, saya tidak ada tips sih untuk memberikan teman-teman solusi ya untuk menghadapi di masa daring ini. Yang ada sih sebenarnya ya mungkin baca-baca buku yang menurut saya yang sesuai dengan tujuan dan goal yang ingin teman-teman capai. Mungkin seperti itu ya. Contoh, saya kan goalnya bidang kepemudaan ataupun lingkungan, untuk bagaimana pertanian, pemuda petani dan bergerak di masyarakat. Baca buku-buku tentang koperasi, gerakan massa, terus ekonomi kerakyatan dan lain segala macam. Itu kan otomatis bisa menguatkan dan menambah ya ilmu-ilmu yang kita bilang tidak terlalu efektif di masa Covid ini, untuk bahasanya itu menutupi kekurangan di masa Covid belajar ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, semoga bisa tetap produktif di masa Covid, di mana masa kuliah ini juga. Ini keluh kesah saya saja yang saya masukkan ke YouTube saya karena agak-agak susah sekarang ini. Jadi terima kasih, semoga kita tetap produktif di masa Covid dan tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan, dan tetap juga memberikan yang terbaik untuk daerah kita masing-masing. Salam dari saya Petrus Tampu Bolon, Kopi Daring untuk hidup lebih menarik. Terima kasih.